Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya, yaitu kajian Tazkiyatun Nufus dengan kitab Fal Nabda bi Anfusina. Sekarang kita menginjak ke pasal yang kedua dengan judul Ma'asifati Jailin Nasr, yaitu dengan sifat-sifat generasi penolong atau generasi yang mendapatkan pertolongan. Di pertemuan selanjutnya kita telah membahas mengenai fase yang pertama, yaitu syarat-syarat memperoleh pertolongan atau kemenangan, yaitu diantaranya adalah menguasai 3 komponen yang terletak pada diri manusia. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah jiwa, dan yang ketiga adalah hawa nafsu, yang mana muaranya adalah kepada bertransaksi jiwa dan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh surganya. Nah, maka sekarang ketika kita sudah menguasai 3 komponen itu, maka kita akan mengarahkannya pada transaksi itu sendiri. Nah, yaitu transaksi itu diejawantahkan pada bab kedua ini, yaitu Ma'asifat Jailin Nasr. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu telah menjanjikan kepada kita sebuah kemenangan terhadap diri kita sendiri. Nah, kemenangan itu diperoleh dengan yaitu menolong diri kita sendiri. Nah, dimulai dari perbuatan dan suluk, gitu ya. Nah, Al-Quran dan Sunnah sudah menjelaskannya dan telah diterjemahkan secara amal, secara amali oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan salafun shalih. Gitu. Nah, di sini akan disebutkan beberapa sifat-sifat seorang mukmin yang mana dia ingin menolong dirinya dari keterpurukan jiwa atau nafsu itu sendiri. Nah, yang pertama adalah sifat mutajarrid. Nah, apa itu tajarrud? Tajarrud itu adalah meloyalkan sesuatu, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa gambaran terkait tajarrud itu sendiri. Yang pertama adalah tajridul qasdi. Nah, meloyalkan tujuan. Nah, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa meloyalkan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ia tidak mengedepankan suatu perbuatan kecuali kalau ia itu sudah yakin bahwasanya itu hal yang dikedepankan itu atau dilakukan itu ikhlas niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, gitu. Sebagaimana dalam ayat yang mana kita telah ulang-ulangi di setiap kali akan masuki sholat, gitu kan, atau ketika sholat, yaitu qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwasanya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, maka dia ini tidak melakukan suatu amal untuk lirraf'ah indan nas, atau untuk popularitas, atau untuk dipuji oleh manusia, atau untuk hanya untuk sebuah sematan bagi dirinya sendiri, atau sebagai tradisi saja, gitu. Angan tapi dia itu ya tadi mengikhlaskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW telah ditanya, gitu ya, tentang seorang laki-laki yang berperang. Ada 3 nih, tentang laki-laki yang berperang karena keberanian, gitu kan, yuqatul hamiyatan, dan orang yang berperang karena melindungi, dan orang yang berperang karena riya, gitu. Nah, maka beliau ditanya, nah maka dari 3 itu mana yang
bisa dikatakan fisabilillah gitu. Maka Rasulullah SAW menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Nah, barang siapa yang berperang agar kalimat Allah itu menjadi kalimat yang utama gitu, di muka bumi, fahuwa fisabilillah, maka dia telah berperang di jalan Allah. Nah, yang kedua adalah tajridul tauhid, yaitu meloyalkan tauhid gitu. Wal mu'minu yujarridu i'tiqadahu wa tauhidahu minasyirkiyat. Nah, seorang mukmin itu selalu meloyalkan akidahnya gitu ya, dan tauhidnya dari hal-hal yang syirik, berbau syirik gitu. Maka dia itu tidaklah menyembelih ya, kecuali hanya untuk Allah gitu. Tidak bersumpah atau tidak berjanji ya ketika kecuali kepada Allah gitu. Dan lalu dia juga tidak pergi ke tukang sihir atau bahkan ke dukun, dan tidak meyakini suatu tahayul gitu kan. Nah, tidak tidak mencari keberberkahan pada benda-benda mati seperti pohon-pohon, batu dan sebagainya gitu. Jadi dia itu tidak melakukan sebuah kesyirikan. Misalnya tauhid adalah dia itu memantapkan tauhidnya dan akidahnya, yaitu hanya bergantung dan berkeyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'min kadzalika yujarridu qalbahu min at-ta'alluq bi ghairillah. Nah, seorang mukmin itu juga harus meloyalkan hatinya dari berkegantungan ya, kepada selain Allah. Fala yarju illallah wa la yakhsha siwahu wa la tawakkal illa alaihi. Nah, maka dia itu tidaklah berharap selain kepada Allah, tidaklah takut ya selain kepadanya, dan juga tidaklah bertawakal kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya hatinya itu sangat berpaut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan pada yang lain. Nah, bahkan juga dia harus ridho dengan apa yang telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang ketiga tajridul mutaba'ah. Nah, yaitu meloyalkan sebuah perbuatan atau sebuah keikutsertaan gitu. Dia itu ngikut siapa sih gitu kan. Fal mu'minu kama annahu mujarridul qasdi fa huwa mujarridul fi'li aidan. Nah, kalau tadi kan kita berbicara tentang qasd atau tujuan, bicara masalah hati, masalah niat gitu. Kalau sekarang kita berbicara masalah aplikasinya gitu kan. Nah, maka dia tidaklah melakukan sesuatu kecuali muafiqan li syar'i mutbi'an li hudya li hadin Rasul SAW. Nah, maka dia itu tidak melakukan sesuatu kecuali muafiqan atau sesuai dengan syariat dan mengikuti sunnah Nabi SAW atau petunjuknya. Qala ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi. Nah, maka sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah gitu ya. Janganlah kalian ikuti jalan-jalan selainnya, fatafarraqu bikum 'an sabilihi, maka kamu akan bercerai-berai gitu. Fal khairu kullal khair fi ittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebuah kebaikan itu akan menjadi baik ketika dia itu mengikuti ajaran atau petunjuk dari Rasulullah SAW. Nah, maka Rasulullah SAW itu tidaklah meninggalkan untuk kita sebuah sesuatu ya yang mana dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali beliau itu telah menunjukkannya kepada kita. Dan juga sebaliknya, beliau juga tidaklah melarang sesuatu ya, kecuali sesuatu itu tuh dapat menjauhkan kita dari kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kesimpulannya adalah seorang mukmin itu harus waqaf. Waqaf itu dia itu harus was-was gitu. Harus perhatian kepada segala sikapnya gitu. Dia harus bertanya-tanya gitu. Yas'al nafsahu qablal amal. Nah, dia harus bertanya sebelum beramal. Untuk apa sih? Untuk siapa sih amal ini? Gitu. Untuk apa sih pekerjaan ini? Gitu. Fa in kana lillah
amdahu. Nah, kalau ini untuk Allah, ya udah saya kerjakan. Wa in kana lighairiillah tarakahu. Kalau ini bukan untuk Allah, ya udah saya tinggalkan amal ini. Oke. Lalu fa inda syuru' fil amali yas'alu an hukmi syar'i fihi wa kaifa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Nah, bahkan dalam pengerjaannya ya, dalam pengaplikasiannya pun dia juga harus bertanya-tanya soal hukumnya gitu kan, dan bagaimana atau kaifiyah, bagaimana cara Rasulullah SAW dalam melakukannya gitu. Nah, maka dua hal ini ya tadi yang kita sudah bahas gitu ya, tajridul qasd atau tajridul tauhid dan tajridul mutaba'ah ya, dua hal ini ya, itu kan yang tajridul qasd sama tauhid bisa digabung menjadi satu karena masalahnya sama kan, muaranya di hati gitu. Dan tajridul mutaba'ah dalam hal pengaplikasian, dua hal ini adalah rukun, dua rukun yang mana sebuah amal itu dapat diterima kalau sudah mencapai dua rukun ini gitu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, maka barang siapa yang berharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan tidak menyekutukannya bi ibadati rabbih abada. Nah, ahada. Nah, dia tidak menyekutukan ketika beribadah ya kepadanya gitu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan di pertemuan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.